Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Mutu Industri. Di sini, anggota kami terdiri dari Dian Lestari, Marsha Naila Violeta, saya sendiri Viola Manore, dan Wafik Nurjana. Untuk table of content-nya ini, yang pertama ada prinsip dan unsur dasar, lalu ada pemastian mutu, pengawasan mutu, pengkajian mutu dan produk, serta manajemen risiko mutu. Yang pertama prinsip, pemegang izin industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik jika diperlukan, dan tidak membahayakan pasien disebabkan keamanan, mutu, atau efektivitas yang tidak memadai. Kemudian unsur dasar manajemen mutu. Yang pertama, suatu infrastruktur atau sistem mutu yang tepat mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan juga sumber daya. Yang kedua, tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga produk atau jasa pelayanan yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Keseluruhan tindakan tersebut disebut pemastian mutu. Lalu ada struktur umum quality relationship yang terdiri dari quality management, quality assurance, GMP, production, and quality control. Pertama, konsep quality management. Terdiri dari manajemen mutu yang memberikan arahan kebijakan tentang mutu. Kemudian ada pemastian mutu, di mana tindakan sistematis untuk melaksanakan sistem mutu. Lalu ada CPOB, untuk meminimalkan risiko yang tidak dapat dideteksi melalui serangkaian teks. Lalu ada pengawasan mutu, di mana bagian dari CPOB yang berfokus pada pelaksanaan pengujian lingkungan, fasilitas, bahan, komponen, dan produk sesuai dengan standar. Kemudian ada quality assurance. Semua bagian sistem pemastian mutu hendaklah didukung dengan ketersediaan personil yang kompeten, bangunan dan sarana serta peralatan yang cukup dan memadai. Tambahan tanggung jawab legal hendaklah diberikan kepada kepala manajemen mutu. Pemastian mutu mencakup CPOB ditambah dengan faktor lain di luar pedoman ini seperti desain dan pengembangan produk. Sistem pemastian mutu yang benar dan tepat bagi pembuatan obat hendaklah memastikan bahwa desain dan pengembangan obat dilakukan dengan cara memerhatikan persyaratan CPOB. Semua langkah produksi dan pengawasan diuraikan secara jelas dan CPOB diterapkan. Tanggung jawab manajerial diuraikan dengan jelas dalam uraian jabatan. Pengaturan disiapkan untuk pembuatan, pemasokan, dan penggunaan bahan awal dan pengemas yang benar. Semua pengawasan terhadap produk antar dan pengawasan selama sampai proses lain serta dilakukan validasi. Pengkajian terhadap semua dokumen terkait dengan proses pengemasan dan pengujian tiap batch dilakukan sebelum memberikan pengesahan kelulusan untuk distribusi produk jadi. Obat tidak dijual atau didistribusikan sebelum Kepala Manajemen Mutu Pemastian Mutu menyatakan bahwa tiap batch produksi dibuat dan dikendalikan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam izin edar dan peraturan lain yang terkait dengan aspek produksi, pengawasan mutu, dan pelulusan produk. Tersedia peraturan yang memadai untuk memastikan bahwa sedapat mungkin produk disimpan, didistribusikan, dan selanjutnya ditangani sedemikian rupa agar mutu tetap dijaga selama masa simpan obat. Tersedia prosedur inspeksi diri dan atau audit mutu yang secara berkala mengevaluasi efektivitas dan penerapan sistem pemastian mutu. Pemasok bahan awal dan bahan pengemas dievaluasi dan disetujui untuk memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Penyimpanan dilaporkan, diselidiki, dan dicatat. Tersedia sistem persetujuan terhadap perubahan yang berdampak pada mutu produk. Prosedur pengolahan ulang
produk dievaluasi dan disetujui. Evaluasi berkala mutu obat dilakukan untuk verifikasi konsistensi proses dan memastikan perbaikan proses yang berkesinambungan. Good Manufacturing Practice GNP. Yang pertama, GNP bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk. Yang kedua, tujuan GMP itu untuk mengurangi resiko yang tidak dapat dikendalikan dengan melakukan pengujian produk berupa kontaminasi dan kontaminasi silang serta mix up confusion. Good Manufacturing Practice GMP itu ada persyaratan dasar GMP-nya. Semua proses pembuatan obat dijabarkan dengan jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu secara konsisten menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tahap proses yang kritis dalam pembuatan, pengawasan, proses, dan sarana penunjang serta perubahannya yang signifikan divalidasi. Tersedia semua sarana yang diperlukan dalam CPOB termasuk personil yang terkualifikasi dan terlatih, bangunan dan sarana dengan luas dan yang memadai, peralatan dan sarana penunjang yang sesuai, bahan wadah dan label yang benar, prosedur yang disetujui, dan tempat penyimpanan transportasi yang memadai. Prosedur ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, dapat diterapkan secara spesifik pada sarana yang tersedia. Operator memperoleh pelatihan untuk menjalankan prosedur secara benar. Pencatatan dilakukan secara manual atau dengan alat pencatat selama pembuatan yang menunjukkan bahwa semua langkah yang dipersyaratkan dalam prosedur dan instruksi yang ditetapkan benar dilaksanakan dan juga serta mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan diharapkan. Catatan pembuatan termasuk distribusi yang memungkinkan penelusuran reward batch secara lengkap disimpan secara komprehensif dan dalam bentuk yang mudah diakses. Penyimpanan dan distribusi obat yang dapat memperkecil risiko terhadap mutu obat. Tersedia sistem penarikan kembali batch obat maupun dari peredaran. Keluhan terhadap produk yang beredar dikaji, penyebab cacat mutu diinvestigasi serta dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dan pencegahan pengulangan kembali keluhan. Pengawasan mutu merupakan bagian dari CPOB yang berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian, serta dengan organisasi, dokumentasi dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan dan bahwa bahan yang belum diluluskan tidak digunakan, serta produk yang belum diluluskan tidak dijual atau dipasok sebelum mutunya dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat. Untuk persyaratan dasarnya, sarana dan prasarana yang memadai, personel yang terlatih, dan prosedur yang disetujui tersedia untuk pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi, dan pemantauan lingkungan sesuai dengan tujuan CPOB. Pengambilan sampel bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi dilakukan oleh personil dan metode yang disetujui oleh pengawasan mutu. Metode pengujian disiapkan dan divalidasi. Pencatatan dilakukan secara manual atau dengan alat pencatat selama pembuatan yang menunjukkan bahwa semua langkah yang dipersyaratkan dalam prosedur pengambilan sampel, inspeksi, dan pengujian benar-benar telah dilaksanakan. Tiap penyimpangan dicatat secara lengkap dan diinvestigasi.
Persyaratan dasar pengawasan mutu lainnya, produk jadi berisi zat aktif dan komposisi secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran, dengan derajat kemurnian yang dipersyaratkan, serta dikemas dalam wadah yang sesuai dan diberi label yang benar. Dibuat catatan hasil pemeriksaan dan analisis bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi secara formal dinilai dan dibandingkan terhadap spesifikasi. Sampel pertinggal, bahan awal, dan produk jadi disimpan dalam jumlah yang cukup untuk dilakukan pengujian ulang bila perlu. Sampel produk jadi disimpan dalam kemasan akhir kecuali untuk kemasan yang besar. Pengkajian mutu produk. Kajian mutu produk secara berkala dilakukan terhadap semua obat terdaftar, termasuk produk ekspor dengan tujuan untuk membuktikan konsistensi proses, kesesuaian dari spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan produk jadi untuk melihat tren dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk produk dan proses. Hasil kajiannya meliputi kajian terhadap bahan awal dan bahan pengemas yang digunakan untuk produk, terutama yang dipasok dari sumber baru, kajian terhadap pengawasan selama proses yang kritis dan hasil pengujian produk jadi, kajian terhadap semua batch yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, dan investigasi yang dilakukan, kajian terhadap semua penyimpangan atau ketidaksesuaian yang signifikan, dan efektivitas hasil tindakan perbaikan dan pencegahan. Lalu kajian terhadap semua perubahan yang dilakukan terhadap proses atau metode analisis, kajian terhadap variasi yang diajukan, disetujui, ditolak dari dokumen registrasi yang telah disetujui, termasuk dokumen registrasi untuk produk ekspor. Kemudian kajian terhadap hasil program pemantauan stabilitas dan segala tren yang tidak diinginkan, kajian terhadap semua produk kembalian, keluhan, dan penarikan obat yang terkait dengan mutu produk, termasuk investigasi yang telah dilakukan. Kajian kelayakan terhadap tindakan perbaikan proses produk atau peralatan yang sebelumnya, kajian terhadap komitmen pasca pemasaran dilakukan pada obat yang baru mendapatkan persetujuan pendaftaran dan variasi persetujuan pendaftaran, status kualifikasi peralatan dan sarana yang relevan, misal sistem tata udara, HVAC, air, gas bertekanan, dan lain-lain. Kajian terhadap kesepakatan teknis untuk memastikannya selalu mutakhir. Manajemen resiko mutu. Manajemen resiko mutu atau quality risk management diartikan sebagai proses sistematik untuk penilaian, pengendalian, komunikasi, serta pengkajian risiko mutu obat selama siklus hidup produk atau product life cycle. Dua prinsip utama dalam manajemen risiko mutu adalah evaluasi risiko terhadap mutu yang dapat berdasarkan pengetahuan ilmiah dan tingkat dan dikaitkan dengan perlindungan pasien sebagai tujuan akhir. Yang kedua, tingkat usaha, formalitas, dan dokumentasi pengkajian risiko mutu yang dapat setara dengan risiko yang ditimbulkan. Proses umum manajemen risiko mutu. Yang pertama adalah proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, mengomunikasikan, dan mengkaji risiko terhadap mutu obat sepanjang siklus hidup. Kemudian yang kedua, penekanan pada tiap komponen diagram mungkin berbeda pada satu kasus dengan kasus lain. Tetapi proses yang tangguh akan melakukan pertimbangan semua elemen pada tingkat urgensi setara dengan risiko yang spesifik. Memulai proses umum manajemen risiko mutu, langkah yang mungkin digunakan untuk memulai dan merencanakan proses manajemen risiko mutu mencakup hal berikut. Yang pertama, menetapkan masalah dan atau risiko yang dipersoalkan, termasuk asumsi terkait yang mengidentifikasi potensi risiko. Yang kedua, kumpulkan latar belakang informasi dan data potensi bahaya, kerusakan, atau dampak pada kesehatan manusia yang relevan untuk penilaian risiko. Yang ketiga, tentukan pemimpin dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, tetapkan tenggang waktu, dan yang kelima, hasil yang akan dilakukan dan tingkat pengambilan keputusan yang layak untuk proses manajemen risiko. Metode
Metode yang digunakan dalam manajemen risiko mutu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk menilai dan mengelola risiko, diantaranya yang pertama metode dasar manajemen risiko, seperti flowcharts, check sheets, dan lain-lain. Kemudian ada failure mode efek analisis, ada failure mode efek dan criticality analisis, ada fault tree analysis, ada hazard analysis yang critical control points, kemudian ada hazard operability analysis, ada preliminary hazard analysis, ada penyaringan dan pemberian skala risiko, dan perangkat statistik pendukung. Ini pustaka yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.